Shalom, salam jumpa kembali para pejuang kehidupan dalam channel Sekolah Kehidupan ini. Sekolah yang tidak ada tamat-tamatnya, karena sekolah yang sesungguhnya adalah dalam kehidupan ini, di mana di dalam kehidupan ini kita terus belajar, dan terus belajar sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Satu waktu ada beberapa orang hamba Tuhan singgah di tempat kami di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hamba-hamba Tuhan ini sedang mengadakan konferensi di Kota Batam. Jadi berkumpullah ratusan hamba-hamba Tuhan. Nah, setelah acara konferensi ini selesai, maka ada beberapa hamba Tuhan, mereka mau mengadakan pelayanan penginjilan di daerah Sumatera Utara. Maka mereka dari Kota Batam naik kapal dan transit di Kota Dumai. Dan malamnya dari Kota Dumai mereka melanjutkan perjalanan ke kota atau ke daerah Sumatera Utara. Nah, waktu mereka transit di tempat kami sebagai hamba Tuhan, kode etik hamba Tuhan, kita melayani semua hamba-hamba Tuhan yang transit di tempat kita. Istri langsung dia sigap, istri saya, dia masak yang sederhana saja. Istri saya masak, dia buat masak ikan, masak sayur, ya sambal, dia masak lah. Maka hamba Tuhan ini ada 4 orang, 2 dari timur, ya, 1 dari Batam dan 1 lagi dari Sumatera Utara. Nah, ketika mereka datang, mereka masuk, kita layani dengan baik. Salah seorang hamba Tuhan ini yang dari Kota Batam pernah dikunjungi oleh almarhum ayah saya, bapak saya. Di akhir hidupnya, 8 bulan sebelum orang tua saya meninggal, dia singgah di tempat hamba Tuhan ini. Lantas sebagai hamba Tuhan, almarhum ayah saya mendorong, memotivasi, ya, menguatkan hamba Tuhan yang dari Batam ini, sehingga mereka sangat termotivasi, semangat mereka menyala-nyala kembali untuk melayani Tuhan. Nah, mereka teringat dengan sosok almarhum orang tua saya ini. Nah, karenanya ada trip mereka ke Sumatera Utara. Si pendeta yang pernah dikunjungi oleh almarhum orang tua saya ini menghubungi saya bahwa tengah hari mereka nanti akan sampai di Kota Dumai. Mereka mau transit karena malam nanti busnya yang dari Dumai baru berangkat ke Sumatera Utara. Nah, maka pendeta yang dari Batam ini memperkenalkan saya dengan hamba-hamba Tuhan yang 2 orang dari timur itu, yang dari Papua dan yang dari Sumatera Utara. Mereka perkenalkan, ini adalah pendeta Yohanes Simaremare, anak dari almarhum pendeta SO Simaremare. Dia katakan saya salami satu persatu. Dan yang ketiga, ketika saya menyalam dia, hamba Tuhan ini bilang, "Oh, jadi Bapak ya yang menjadi pengganti orang tua itu ya." Saya mendengar itu langsung kaget. Langsung saya bilang, "Maaf Amang Pendeta, saya mau luruskan. Saya ini bukan pengganti, tetapi penerus, ya. Sayalah yang meneruskan apa yang sudah dimulai oleh bapak saya. Sayalah yang meneruskan apa yang sudah dirintis oleh almarhum orang tua saya. Saya luruskan sekali lagi, saya bukan pengganti, tetapi saya adalah penerus. Karena bagi saya pribadi, orang tua saya itu tidak tergantikan
oleh apapun. Saya sampaikan itu kepada hamba Tuhan itu. Wah, sontak hamba Tuhan itu, oh, maaf, luar biasa. Saya tarik perkataan saya kembali, bukan pengganti, tetapi Amang adalah penerus dari almarhum orang tua Amang. Nah, kami layani hamba-hamba Tuhan ini. Habis mereka makan, kita siapkan kamar, karena di tempat kami ada khusus kamar hamba Tuhan. Ya standar lah, satu spring bed yang besar, satu set kursi sofa, baru ada televisi 32 inch, baru ada satu buah AC, ada kamar mandinya. Ya standar lah, supaya setiap hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat kami terlayani dengan baik, sehingga dapat menjadi berkat dan bahkan menjadi kesaksian. Nah, sorenya maghrib itu, sore menjelang malam, maka saya berangkatkanlah hamba-hamba Tuhan ini untuk melakukan tugas pelayanan ke daerah Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya teringat akan sebuah firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita harus belajar, ya, untuk terus menghormati orang tua, sekalipun orang tua kita itu sudah tiada, atau orang tua kita itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita harus tetap menghormatinya, ya, apapun itu, ya, supaya apa? Supaya kita diberkati Tuhan kemanapun kita pergi. Kalaupun kita merantau di negeri orang, kita diberkati Tuhan di negeri orang. Karena apa? Kita melakukan firman Tuhan, yaitu menghormati orang tua kita, sekalipun orang tua kita itu sudah berpulang ke rumah Bapa. Mari kita belajar untuk menghormati orang tua kita, apalagi orang tua kita itu masih hidup, ya. Bagi saudara-saudara para pejuang kehidupan yang memiliki orang tua yang masih hidup, yang masih sehat, ya, hormatilah orang tuamu, ya, supaya diberkati Tuhan kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya kalaupun kita di perantauan pun kita diberkati oleh Tuhan. Demikianlah sharing firman Tuhan, sharing pengalaman yang saya alami. Kiranya ini menjadi motivasi bagi kita, supaya kita terus belajar, khususnya para anak-anak muda, kaum muda, hamba-hamba Tuhan yang muda-muda. Terus kita belajar untuk menghormati orang tua kita ketika dia hidup, bahkan ketika dia sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Inilah sharing dalam sekolah kehidupan kali ini, sekolah yang tidak pernah tamat-tamat ini, karena bagi saya sekolah yang sesungguhnya adalah dalam kehidupan ini, di mana dalam kehidupan ini kita dituntut untuk belajar dan terus belajar sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.